Kita mau datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari yang cerah, hari yang indah Tuhan berikan untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan atas kami. Terima kasih untuk orang-orang yang ada di sekeliling kami, untuk orang-orang yang kami kasihi. Terima kasih Tuhan, kami tahu Allah terus menjadi penjaga atas kehidupan keluarga kami. Allah yang terus menjadi sandaran kami, kekuatan kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya di saat kami mengiring Engkau, tidak ada yang akan mengecewakan kami. Selalu ada jaminan atas setiap masa depan kami. Meskipun saat ini kami tidak melihat setiap rancangan-rancangan Tuhan itu mungkin belum terjadi atas hidup kami, tapi kami belajar untuk mempercayai firman-Mu Tuhan, untuk mengikuti Engkau seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami ada saat ini.
ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu mengikut Yesus. Amin. Kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu mengikut Yesus, itulah kekuatan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengiringmu Yesus, mengikutmu seumur hidup, melayanimu Tuhan. Bawa kami Tuhan, melayanimu lebih lagi, mengasihimu. Yesus, ajar kami Tuhan, ajar kami Tuhan, melayanimu dengan segenap hati, dengan sepenuh
Mungkin dunia saat ini mengalihkan perhatian kami, mengalihkan pandangan kami, untuk kami hanya fokus kepada diri kami sendiri, untuk kami mementingkan keselamatan kami pribadi. Ya ajar kami Tuhan, di saat kami mengikut Engkau, di saat kami jadi murid-murid-Mu, kami harus menanggalkan setiap hak-hak kami, setiap keakuan kami, memberi diri kami untuk dipimpin oleh Roh Allah. Ya kami percaya Tuhan, kekuatan dari tempat tinggi itu yang membuat kami kuat, membuat kami tidak khawatir akan masa ini, tidak khawatir akan musim ini, tapi kami boleh memandang kepada Yesus, kami boleh memandang kepada Kristus yang menjadi juru selamat kami, kekuatan kami sampai selama-lamanya. Syakara lama sekera. Amin. Amin. Mari jemaat Tuhan, sama-sama dengan segenap hatimu, katakan di hadapan Kristus saat ini, kita mau mengikut Dia seumur hidup kita. Kita mau menanggalkan setiap hak-hak kita untuk kita boleh melihat perkara ajaib. Mungkin saat ini apa yang terlihat, apa yang kita lihat di depan mata kita begitu sukar. Tapi kita harus belajar untuk mempercayai Tuhan, karena saat-saatnya semakin dekat. Kedatangan anak domba akan segera tiba. Syekara lama sekara. Mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang dikenal selalu. Mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku mengenal kehendakmu di hidupku, mengiring Yesus itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang dikenal selalu. Amin Tuhan. Bapa, kami lebih lagi Tuhan untuk boleh menikmati suara Tuhan, menikmati perintah dari surga untuk kami bergerak maju, melihat perkara-perkara yang luar biasa yang Tuhan persiapkan kepada kami. Walaupun mata kami tidak melihatnya saat ini Tuhan, tapi kami percaya Roh Tuhan sedang bekerja secara luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau yang menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Biar kasih Tuhan boleh melawat setiap umat-Mu dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Yang bisa mengakses siaran ini, kami percaya kuasa Tuhan boleh dinyatakan di tengah-tengah perkumpulan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Engkau saja.
Apa kabar Ika? Apa kabar Evan dan kawan dan adik-adik saudara-saudaranya? Wah, Astrid, rekan-rekan yang lain. Puji nama Tuhan. Kita bisa ada di tahun 2021 karena kemurahan Tuhan. Kita percaya Tuhan akan mengerjakan hal-hal yang luar biasa. Saudara, sebelum kita memujikan, ya kita share sedikit kepada firman Tuhan, apa yang dialami gitu kan ya. Banyak hal yang terutama karena kami bekerja di pelayanan umum, jadi banyak hal yang begitu banyak terjadi gitu kan ya, sehingga menuntut kami untuk juga bergerak cepat, untuk boleh meresponnya setiap hal-hal perubahan-perubahan itu gitu kan, sehingga banyak sekali tanpa sengaja pikiran itu terfokus kepada hal itu gitu kan, untuk hal-hal untuk boleh memberikan yang terbaik, dan tanpa sengaja gitu kan ya mulai teralihkan gitu kan ya, mulai teralihkan fokus yang awalnya pekerjaan adalah pelayanan buat Kristus mulai bergeser menjadi prestasi gitu kan ya. Jadi tapi ya Tuhan selalu baik gitu kan ya. Tuhan selalu baik. Jadi di saat kita mengikut Kristus, semua hak kita harus ditanggalkan. Di saat kita menjadi pekerja Kristus, semuanya harus ditanggalkan. Kita harus tetap ingat visi dari surga. Mengapa kita harus bekerja, mengapa kita ada di satu tempat, mengapa kita melakukan satu hal. Percaya ada misi dari surga. Dan Tuhan ingatkan itu di akhir tahun 2020 gitu kan ya. Dan di awal tahun 2021 gitu kan ya, untuk belajar, untuk fokus kepada Tuhan gitu kan. Memang sepertinya tidak ada pergerakan, tidak terjadi apa-apa gitu kan ya, sepertinya kondisi tidak semakin baik gitu kan. Tapi di tengah hal-hal yang tidak pasti atau tidak baik, kita punya satu kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu jaminan kita, yaitu Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita mau mengalami itu, dan kita mau sama-sama deklarasikan satu sukacita yang luar biasa di awal tahun 2021. Kita mau sampaikan kepada dunia bahwa kita tetap memuji Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan tetap sampai selama-lamanya. Apapun yang terjadi, apapun kondisi saat ini, Tuhanlah jaminan kami selama-lamanya. Mari jemaat Tuhan, di dimanapun engkau berada, saya undang kita bangkit berdiri. Kita mau masuk ke gerbang Tuhan dengan puji-pujian. Kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa dalam setiap penyembahan kita. Amin. Kita mau angkat pujian ini, masuk gerbangnya bersyukur sebab Tuhan baik. Mari sama-sama nyatakan dengan imanmu. Mari katakan Tuhan itu memang baik atas hidup kita. Amin. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiaplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati naikkan pujian sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya Yesus Kristus.
Pencipta segalanya, semua sujud di hadapannya. Angkat tanganmu, naikkan pujian, puji Dia telah sangkakala. Musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, dengan senap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan baik. Amin. Kau baik Tuhan. Yeah. Amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Apa yang tidak pernah kau pikirkan, itu yang Tuhan kerjakan atas hidupmu. Yes. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak apa yang tak pernah dipikirkan, apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah
yang besar, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, amin. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Yes. Amin. Amin. Itulah jaminan kami, Tuhan. Engkau tidak akan pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau tidak pernah berubah, Tuhan. Di saat kami mengenal Engkau, di saat kami pertama kali mengenal Engkau sebagai juru selamat pribadi kami, bahkan di saat kami berkeluarga, di saat pandemi saat ini, Engkau Allah yang tidak berubah. Thank you, Lord. Thank you. Thank you, itu jaminan kami selama-lamanya. Engkau Allah yang tidak akan pernah berubah sampai selama-lamanya. Oh Yesus, terima kasih. Terima kasih. Kami ingin mendengar suara-Mu, Tuhan, berkata-kata atas setiap kami. Maria Roh Kudus, Engkau yang berbicara di tengah-tengah kami. Syiara lama sekera lama syiara lama seke. Ini saat kami untuk mendengarkan Engkau, Tuhan. Untuk Engkau berbicara, untuk Engkau menyatakan kerinduan hati-Mu, Tuhan. Engkau masih ada, Tuhan. Engkau masih ada. Kalau dulu Engkau sanggup mengerjakan perkara yang ajaib, saat ini pun sama. Engkau sanggup mengerjakan perkara yang lebih dahsyat lagi, Tuhan. Shekara lama, sekara lama, sekara. Yes, God. Yesus, Tuhan. Kami ingin mendengar suara-Mu, Tuhan. Berbicara di tengah-tengah kami. Ku ingin mendengar suara-Mu, Tuhanku. Ku sadar diciptakan untuk rencana-Mu yang mulia. Ku serahkan hidupku padamu, Yesus Rajaku, dan ku perhatikan kehendak-Mu padaku.
take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, have your way. Lord, have your way. Lord, have your way in me, oh Lord. Lord, have your way in me. Hallelujah. Bapa di sorga, kami umat-Mu, anak-anak-Mu, kami bersyukur ya Bapa untuk kesempatan kami beribadah bersama-sama Tuhan di dalam nama-Mu ya Bapa di sorga. Terima kasih untuk kesempatan yang indah, terima kasih untuk kesempatan yang berharga dalam kehidupan kami ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur ya Bapa di sorga untuk semua rencana-Mu atas kami Tuhan. Sampai hari ini Tuhan kami sadar kami sudah dihisapkan Tuhan dalam kerajaan-Mu, dalam keluarga-Mu ya Bapa. Semata-mata bukan karena kebaikan kami, bukan karena kami lebih baik daripada orang lain, tetapi oleh karena anugerah-Mu, oleh karena Engkau mengasihi kami, Engkau Tuhan memanggil kami, memilih kami Tuhan. Dan masih banyak Tuhan anak-anak-Mu Tuhan yang akan Engkau kumpulkan, yang hendak Engkau kumpulkan ya Bapa di sorga ke dalam rumah-Mu. Dan Tuhan Engkau mau pakai kami yang sudah lebih dahulu dipanggil Tuhan untuk menjadi alat-Mu ya Bapa, untuk menjala Tuhan saudara-saudari kami ini ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan yang terus bangunkan kami gereja-Mu ya Bapa, supaya kami senantiasa berjaga-jaga ya Bapa, dan keadaan-keadaan sekeliling kami tidak membuat kami lalai dan lengah ya Bapa di surga. Kami percaya bahwa Roh Tuhan, Roh Kudus dahsyat bekerja dunamos Tuhan di bumi ini ya Tuhan. Roh yang sudah Engkau utus Tuhan, lebih dahsyat daripada roh apapun bekerja di dunia ini saat ini ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, dan itulah roh yang sedang memimpin gereja-Mu, demikian juga semua kami Tuhan yang hadir pada pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Bapa, ibadah ini dari Tuhan dan Engkau Tuhan mari mengalir ibadah ini bagi-Mu ya Bapa di surga. Kami mau menjadi alat-alat-Mu, kami sediakan hati kami, hidup kami untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Pakai hamba-Mu, lawat dan urapi. Demikian semua kami jemaat-Mu ya Bapa di surga. Kami mau dengar akan suara Kristus. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan, silakan duduk. Tadi kita naikkan pujian Allah kita dahsyat, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Waktu saya nyanyikan Allah kita dahsyat, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, terus ada yang muncul di benak saya bagi berkat dulu ya Bapak Ibu, izin. Sebentar lagi Andreas ini kuliah. Perlu dana yang tidak sedikit ya, gitu ya. Saya sama Kak Yuni, ada nggak, cukup enggak kan gitu kan ya. Iya Bapak Ibu. Tapi kemudian saya waktu kita naikkan pujian tadi Allah dahsyat dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Saya ingat waktu saya dulu mau masuk kuliah juga, mau ke Bandung, orang tua itu sampai bilang, gimana kamu mau kuliah enggak itu di Bandung? Diserahkan ke saya. Saya bilang, oh enggak, saya serahkan kembali ke orang tua, ambil keputusan, karena ini istilahnya biaya dapur dibagi dua ini, satu di Makassar, satu di Bandung kan ya, dan saya
tahu kondisi kemampuan di rumah itu seperti apa. Saya kembalikan, terserah Bapak aja yang putuskan. Kalau Bapak putuskan saya kuliah, saya pergi. Kalau enggak apa-apa, saya kuliah di mana, di Makassar, dimanapun saya ikutkan gitu ya. Akhirnya Bapak sebagai kepala rumah tangga, orang tua saya, dia bilang, kamu berangkat aja. Wah itu, saudara-saudara, saya nggak kepikir nanti biaya kosnya dari mana. Kalau biaya kuliah memang nggak terlalu mahal waktu zaman saya ya, mungkin nggak tahu kalau zaman sekarang. Tapi ya satu semester kalau nggak salah ingat 90.000 ya satu semester. Kalau sekarang kan sudah jutaan mungkin ya. Dan itu di negeri. Nah cuma biaya hidup, biaya kos apa semua itu yang, waduh dari mana ya. Tapi karena Bapak yang bilang kamu pergi, kita tanggung segala resiko kan. Dan ya puji Tuhan semua bisa dilewati ya. Ya kekurangan-kekurangan ada cara Tuhan untuk mencukupkan kebutuhan saya selama kuliah. Dan ya waktu kita naikkan pujian tadi, saya ya Tuhan, nanti Tuhan juga yang pasti cukupkan segala yang kami perlukan. Tidak mengandalkan apa itu SKPNS, bisa aja nanti dikuliahkan disekolahkan. Bisa aja nanti SKPNS ini disekolahkan di bank. Kalau istilahnya PNS bilang begitu, maksudnya mau kredit di bank gitu ya. Tetapi ya saya percaya ada aja cara Tuhan untuk bagaimana ya anak kami nanti Andres tahun ini harus persiapkan perkara itu. Ya Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya percaya kita semua masing-masing punya pengalaman bagaimana Allah kita dahsyat dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Ya itu bagi berkat ya, puji Tuhan. Kita dikuatkan waktu kita naikkan pujian penyembahan. Percaya gitu ya. Ya makanya pujian penyembahan itu seperti senjata saat kita merasa lemah, tidak berdaya. Firman Tuhan bilang naikkan pujian penyembahan bagi Tuhan, puji Dia. Nah entah dari mana kekuatan yang baru itu akan mengalir. Ya karena aturannya firman Tuhan begitu. Tuhan sudah itu hukum-hukum di firman Tuhan. Naikkan pujian penyembahan bagi Dia, terus kekuatan yang baru mengalir. Kita mengalami terobosan, entah gimana jalan ceritanya, pokoknya kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Amin. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan, hari ini saya rindu share tentang, ya bisa ditampilkan ya Andre, bekerja di ladang Tuhan. Bekerja di ladang Tuhan. Kalau istilah bahasa Inggrisnya mungkin itu working in God's vineyard. Cuma vineyard ini kan maksudnya kebun anggur gitu ya. Tetapi jarang-jarang dibilang bahasa Indonesia bekerja di kebun anggurnya Tuhan. Nah jarang-jarang. Biasanya kan kita bilang istilahnya bekerja di ladang Tuhan. Working in God's vineyard. Ya maknanya mirip lah. Artinya kita bekerja di satu lahan yang miliknya Tuhan dan kita jadi pekerja-pekerjanya. Oke, puji Tuhan. Matius pasal yang ke-20 ayat 1 sampai 16. Oke, selanjutnya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, bekerja di ladang Tuhan, apakah di antara kita masih kuat anggapan bahwa bekerja di ladang Tuhan itu identik dengan menjadi pendeta, menjadi pastor, atau bahkan mungkin menjadi pelayan-pelayan mimbar? Nah selama itu masih kuat, nah kita mau mulai awal tahun 2021 ini untuk kita mulai menggerus perkara itu ya. Saya nggak bilang kalau begitu nggak perlu jadi pendeta, nggak. Masing-masing kita punya panggilan, Bapak Ibu jemaat Tuhan, saudara-saudara, amin. Masing-masing kita punya panggilan, semua panggilan mulia. Tuhan nggak bilang, oh yang melayani di gereja itu lebih mulia daripada yang menjadi tentara, yang menjadi polisi, yang menjadi guru. Enggak, saudaraku. Ya, jadi kita terus diingatkan akan perkara ini supaya jangan bilang ada pekerjaan nomor 2, ada yang nggak penting. Enggak. Di bagian tubuh kita ini mungkin apa ya? Kalau dibilang alat vital bisa jantung, seolah-olah jantung lebih penting daripada yang lain. Tetapi Tuhan sudah siapkan sedemikian. Dan firman Tuhan bilang bahkan bagian tubuh yang tidak elok itu yang diberikan perhatian khusus oleh kita. Nah jadi semuanya punya, jari saja 5, masing-masing punya fungsi, begitu ya. Masing-masing punya, dan Tuhan tidak iseng-iseng bikin jarinya 5. Masing-masing punya fungsi. Dan Tuhan bicara, kalau bicara tubuh Kristus, pasti Tuhan pakai ilustrasi tubuh manusia. Artinya Tuhan merancangkan tubuh manusia itu semua ada faedahnya, ada fungsinya, ada maknanya. Demikian juga panggilan saya dan engkau, saudara-saudaraku. Jadi jangan pernah mengecilkan, oh ini jari kelingking kayaknya nggak terlalu penting, lebih bagus jempol. Ya gitu.
Jangan pernah mengecilkan dan juga jangan terlalu melebih-lebihkan satu pekerjaan tentu, sehingga kalau misalnya Pak pendeta yang datang ya saya agak risih biasa kalau diundang bukan diundang ya, misalnya ikut satu ibadah kemudian ayo Pak pendeta dulu silakan ambil nasi duluan kan gitu mungkin budayanya, ambil nasi dulu nanti yang lain enggak mau ambil kan ya. Saya memahami perkara itu bahwa hati jemaat menghormati pekerjaan sebagai hamba Tuhan dan itu satu hal yang bagus, saudaraku. Tetapi jangan itu jadi satu berhala seolah-olah pendeta jadi lebih daripada manusia yang lainnya. Enggak. Itu yang salah ya. Saya ini pendeta, jadi saya harus jaga perkataan. Seolah-olah kalau bukan pendeta enggak boleh sembarangan, boleh aja sembarangan ngomong. Ya enggak. Kita semua anak-anak Tuhan, ada fungsi kita, ada panggilan kita masing-masing. Amin. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu kita akan mulainya bahwa bekerja di ladang Tuhan itu bukan harus menjadi pendeta, jadi pastor, menjadi pelayan mimbar, bukan. Tetapi ya bekerja di ladangnya Tuhan, ya melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, apa yang dikehendaki Tuhan. Apa yang diperintahkan Tuhan? Ya, selanjutnya bekerja di ladang Tuhan, 1 Petrus 2 ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, dari Tuhan yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ya, jadi untuk bekerja di ladang Tuhan itu saat kita pergi memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, seorang biarpun bukan pendeta, dia juga bisa, kita kan bisa ya, menceritakan perbuatan-perbuatan besar dari Tuhan. Tapi kalau saya bilang, Tuhan baik, terus hidup saya tidak menjadi contoh, bikin orang tersandung, bikin orang kecewa, marah. Terus kita bilang Tuhan baik. Mana lebih efektif waktu saya bilang, saya jaga hidup saya kesaksian baik, terus saya bilang Tuhan itu baik. Nah, misi kita masih lebih mudah tercapai saat kita jaga kesaksian hidup, lalu kita katakan Tuhan itu baik. Daripada mulut katakan Tuhan itu baik, tapi orang lihat mulutnya omongannya sih firman Tuhan terus, tapi kelakuan tingkah laku sama saja. Nah kan tidak salah waktu dia katakan Tuhan itu baik, tetapi misinya apa? Kalau mau memberitahukan orang Tuhan itu baik, sampai pesannya, ya jagalah sikap saya, hidup saya dan engkau saudara-saudaraku, supaya saat kita melayani, ya kita bisa diterima. Ya, jadi menjaga kesaksian. Amin. Jadi misinya adalah bekerja dalam Tuhan untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Dalam kesempatan tahun lalu kita ada anugerah untuk kita bisa berbagi paket ya, berbagi sembako, dan itu bukan hanya pekerjaan 1-2 orang, itu anggarannya itu juga dikumpulkan dari kas yang dipersembahkan oleh jemaat ke dalam rumah Tuhan di tempat ini. Nah, cuma mungkin kesempatan ada tidak semua orang ya, beberapa orang yang bisa punya kesempatan untuk menyalurkan sembako tersebut. Tetapi kita semua jemaat Tuhan terlibat di dalamnya. Ya, terlibatnya gimana? Waktu kita dokong doa untuk perkara itu, waktu kita setuju, waktu kita memuliakan Tuhan karena perkara itu, juga waktu kita memberikan persembahan ke dalam rumah Tuhan. Persembahan itu dikelola ya antara lain juga untuk pengadaan, membeli barang-barang ini ya. Jadi kita kemarin, nah kita mau waktu kita sampaikan perkara itu, kita nggak bilang ini bantuan sosial, enggak saudaraku. Kita memang kasih tahu bahwa Bapak, Ibu, gereja kami, di tempat kami sedang membagikan kasih Tuhan di dalam bulan Desember ini. Nah bentuknya seperti itu. Yang penting orang tahu bahwa itu dari gereja, dari anak-anak Tuhan. Ya sudah cukup sampai di situ. Kalau berkelanjutan masing-masing gitu ya dalam follow up-nya. Nah, jadi ada beberapa kesempatan Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita bekerja di ladang Tuhan, kita mau memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Dan di sini masih ada 2 paket lagi ya jemaat Tuhan. Kalau di antara kita ada yang mau menyalurkan, silahkan. Di gereja ini tidak dibatasi siapa yang boleh, hanya siapa saja yang boleh menyalurkan, enggak. Kalau engkau lihat, saya mau ngasih sama tetangga saya itu, saya mau ngasih ke sini, nah masih tersedia 2 paket. Dan kita sudah kerjakan sepanjang bulan Desember,
Dan ini bukan berarti bahwa Januari, Februari kita berhenti untuk melakukan perkara ini. Enggak, saudara-saudaraku, kita akan belajar di firman Tuhan pagi ini bahwa Tuhan bilang lihat sekelilingmu. Ya kalau kita disuruh lihat sekelilingmu. Supaya apa? Supaya tunggu bulan Desember tahun 2021 kita akan bagi-bagi lagi. Oh enggak, saudaraku. Lihat sekelilingmu, kita ambil tindakan. Gitu ya. Oke, puji Tuhan. Itu satu, bekerja di ladang Tuhan, memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan. Tidak mesti harus dari mimbar. Mimbarnya Pak gereja, pendeta hanya di satu tempat kecil ini. Tapi Bapak Ibu, mimbarmu jauh jangkauannya, lebih luas. Kalau istilahnya kita GKD Palangkaraya, mimbar cuma ada di Jalan Manjuhan. Tetapi lihat ada mimbar di Mandiri, ada di KFC, ada mimbar di Pemko, ada di Balai Pemasyarakatan, macam-macam. Ada di kampus UPR, di kampus Teologia. Itu mimbarnya, kesempatan kita untuk bersaksi, bekerja di ladang Tuhan. Itu luar biasa ada di sana. Dan ayo mari kita serius menjadi saksi bagi Tuhan. Amin. Mau ngerjakan apa lagi? Saya harus mau jadi menguasai ilmu pengetahuan teknik apa semua supaya apa? Supaya nanti saya bisa kerja. Supaya apa? Kalau saya kerja gaji saya bagus supaya jadi kaya. Oh, kalau hanya begitu tujuannya, bukan itu yang dipelajari, diajarkan oleh Tuhan. Enggak. Kalau hanya sekedar kekayaan, bangsa-bangsa lain, orang dunia juga mengerjakan, saudaraku. Tetapi kalau kita sadar bahwa kehidupan saya dan engkau dipanggil untuk menjadi alatnya Tuhan, ada ladangnya Tuhan yang sedang Tuhan kerjakan, perlu pekerja-pekerja. Kayak Tuhan ini tidak mampu aja mengerjakan ladangnya. Tuhan siapkan manusia untuk mengerjakannya. Tuhan Yesus sendiri bilang, sudah selesai. Sudah selesai bagiannya. Nah sekarang bagian saya dan engkau gereja Tuhan. Amin. Bukan bicara soal jadi pendeta, tidak jadi pendeta. Enggak. Itu fungsi dalam rumah Tuhan. Tapi bekerja, ya apa yang saya dan engkau kerjakan hari-hari ini, ayo serius kerjakan itu bagi Tuhan. Di ladangnya Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita berdoa supaya di akhir pemberitaan firman Tuhan, kita dengan firman Tuhan terus kita sadar bahwa kita sedang bekerja di ladangnya Tuhan melalui profesi, melalui panggilan, studi kita hari-hari ini. Sehingga kita mau bertanggung jawab serius mengerjakannya. Puji Tuhan. Ya, berikutnya, bekerja di ladang Tuhan, Yohanes pasal 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Tuhan katakan, urusanku, makananku, dianggap perintah Tuhan, perintah Bapa itu makanan. Ya kalau kita nggak makan kita bisa mati. Tuhan bilang perintah Bapa itu makananku adalah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi do and finish it, kerjakan, selesaikan. Amin. Ya kerjakan bagus, tapi teladani Tuhan Yesus Kristus. Kerjakan, selesaikan. Jangan kerjakan, yuk kalau semangat terus kerjain, terus nanti down. Ada satu kondisi down, terus down, DOWN, bukan dawen gitu, down turun gitu. Sudah, waduh loyo gitu ya. Terus nggak ngerjain lagi, jangan. Ingat Tuhan Yesus, Dia bilang makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Kapan waktu Tuhan Yesus selesaikan? Waktu Dia bilang di kayu salib, sudah selesai. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya tidak tahu kapan saya berakhir di bumi ini, dipanggil Bapa Surgawi. Tidak usah menduga-duga, engkau juga saya yakin tidak ada yang tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Tetapi marilah kita bekerja melayani Tuhan sehingga saat kita dipanggil Tuhan memang kita sudah selesaikan bagian kita. Selesaikan bagian kita. Do, kerjakan and finish it, dan selesaikan. Amin. Apa yang menjadi panggilan, apa yang menjadi tanggung jawab saya dan engkau? Kerjakan, selesaikan. Kerjakan, selesai. Gimana mau selesai kalau tidak dikerjakan? Ya, jadi bagian kita, bagian rumah Tuhan GKKD Palangkaraya secara korporat bersama-sama, apa yang menjadi bagian kita, ditaruhkan Tuhan berdiri di Palangkaraya di Kalimantan Tengah. Apa rencana Tuhan untuk GKKD Palangkaraya? Nah, kita semua ini Bapak Ibu tidak secara kebetulan ini kita
sama-sama ada Pak Robert dan Ibu baru-baru bergabung di awal tahun, bukan secara kebetulan. Kita semua sudah disusun Tuhan. Ada bagian kita masing-masing, semua harus ambil bagian. Ada rencana Tuhan, perintah Tuhan terhadap GKD Palangkaraya. Dalam keluargamu masing-masing, dalam hidup kita pribadi masing-masing, ada rencana Tuhan. Mari kerjakan, selesaikan. Amin. Terus gimana kita tahu rencana Tuhan dalam hidup kita? Waduh, kalau kita tidak bersekutu dengan Tuhan susah, enggak bisa. Jadi ya satu hal, bersekutu dengan Tuhan. Hadir dalam ibadah belum tentu bersekutu, saudaraku. Mengikuti ibadah seperti ini belum tentu bersekutu. Tapi bersekutu kita senantiasa nikmati suara roh Tuhan. Bukan bicara, oh nanti tunggu suasananya nyaman dulu, tenang, ada alunan musik-musik. Enggak, saudaraku. Dalam situasi berperang saja orang masih bisa dengar suara Tuhan. Raja Daud waktu dia melihat musuhnya banyak sekali, 1 juta orang lebih. Terus dia masih bisa dengar suara Tuhan. Walaupun sudah keadaan tergencet. Mari latih beribadah ya kalau di akhir tahun 2020 lalu. Latih dirimu beribadah. Latih terus. Saya dan engkau. Kita dengar suara Tuhan, kerjakan, selesaikan. Amin. Nah ini bekerja di ladang Tuhan. Ya, makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Amin. Puji Tuhan. Berikutnya Yohanes 4 ayat 35. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Lihat sekelilingmu. Saya dan engkau gereja Tuhan, kita diingatkan Tuhan. Mungkin kita bilang kalau mau misi itu, ke Afrika sana kah? Atau mungkin ke bagian lain dari Indonesia atau kemana. Tuhan bilang lihat sekelilingmu. Pagi hari ini Tuhan bilang lihat sekelilingmu. Saudara-saudariku, dunia hari-hari ini sedang begitu kalutnya. Orang sudah sekian bulan disuruh tinggal di rumah, stay at home, tinggal di rumah. Nanti kalau di luar banyak virus apa semua. Ada yang sudah mulai bosan, kita juga merasakannya. Kita sama tinggal di tempat yang sama, di dunia yang sama. Saudara-saudaraku, ada kebutuhan manusia yang mulai muncul, kebutuhan yang baru. Tuhan bilang lihat sekelilingmu, pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Kalau kita katakan, ya kami juga mengalami kondisi yang sama, kami juga perlu dilayani. Ya satu perkara, Tuhan Yesus datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Gereja Tuhan juga ditaruhkan seperti itu, saudara-saudaraku. Dalam berkat rohani, perkara rohani kita sudah terima segala sesuatunya. Bagian kita saat ini melayani. Ya melayani, ya kalau dipikir-pikir melayani, ya lebih enak yang dilayani memang ya. Tinggal enak-enak, lebih enak yang dilayani daripada melayani. Tapi Tuhan Yesus sudah kasih contoh. Aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan itulah yang gerejanya, murid-muridnya harus kerjakan hari-hari ini. Jadi bukan karena, saya kan bukan pendeta, saya bukan pelayan Tuhan. Bukan seperti itu. Tuhan Yesus juga bukan pendeta. Tuhan Yesus juga bukan pendeta. Jadi bukan bicara, ya kalau Bapak Ibu jemaat Tuhan, saat engkau diberi kesempatan untuk belajar sekolah Alkitab, belajar baik-baik. Saya belum punya kesempatan, mau mengusahakannya masih susah cari waktu. Banyak abang-abang, kakak-kakak yang lebih dahulu sudah melayani sekian tahun, baru punya kesempatan untuk belajar teologi ya, gitu ya. Sudah tua, Bang Robin baru penatua di Bandung sudah puluhan tahun melayani, terus akhirnya baru kesempatan belajar teologi ya. Kalau punya kesempatan, layani baik-baik. Kalau engkau ditempatkan untuk memimpin, melayani satu jemaat, kerjakan dengan tulus dan sukacita. Semuanya itu anugerah. Amin. Jadi itulah ladang-ladang di mana Tuhan tempatkan saya dan engkau. Lihat sekelilingmu, di kantor, di rumah, banyak orang-orang yang membutuhkan. Amin. Ya, ini kesempatan akhir tahun lalu kita bagi-bagi sembako ya, paket yang kelihatan itu. Selanjutnya, nah ini
Topik kita minggu ini dari Matius pasal yang ke-20 ayat 1 sampai 16, perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Ya, kita baca ya. Karena sudah tertulis, saya enggak lihat dari Alkitab lagi, ini saya copy dari Alkitab. Ayat 1 sampai 4. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Jadi sudah 2 kali keluar, entah satu paginya itu entah jam 6 kah atau jam 7 keluar cari pekerja-pekerja, sepakat dengan upahnya. 1 dinar sehari ya, 1 dinar sehari. Start mulai dari mungkin jam 6. Terus keluar lagi jam 9. Cari pekerja-pekerja. Daripada kamu nganggur, kerja di tempat saya. 1 dinar sehari, sepakat. 1 dinar sehari, kan kesepakatan. Sudah mulai kerja lagi, mulai jam 9. Oke, lanjut. Ayat yang kelima, kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Ada pekerja-pekerja, ada orang-orang yang nganggur di pasar, diajak lagi, ayo daripada nganggur kerja di ladang anggur saya, di kebun anggur saya. Kerja, upah sedinar sehari. Oke, setuju. Mulai dari jam 12, ada yang mulai dari jam 3. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Dan ini ibarat ya tadi pemilik lahan anggur itu, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Tidak menghasilkan apa-apa. Ayo, di kebun anggur saya ada kesempatan bekerja, nanti ada upahnya. Ayat 7, kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Mulai jam 5. Ketika hari malam Tuhan itu berkata kepada mandurnya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka. Mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Panggil dulu yang kerja, dipanggil jam 5 tadi itu. Baru panggil yang jam 3, baru panggil yang jam 12, baru panggil yang jam 9, baru panggil yang paling pagi. Entah jam 6 kah jam berapa. Bayar mereka sedinar satu orang. Sama upahnya. Lanjut. Ayat 9. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk, bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Iya, kalau logikanya kan benar. Kami yang sudah dari jam 6 tadi sampai jam 6 lagi, kan berarti jam 6 ya. Karena kan sejam dari jam 5 sampai jam 6. Masa disamakan upahnya 1 dinar dengan orang yang baru start jam 5 sampai jam 6. Protes secara logika memang iya sih. Jadi mereka tidak salah saat mereka berharap akan dapat upah lebih. Lupa dengan kesepakatan awal. Kan kesepakatannya kamu mau kerja, ya 1 dinar sehari, setuju. Kan ada kesepakatan. Tapi lupa saat mereka melihat berkatnya orang yang hanya kerja sejam, terus dapat juga 1 dinar. Protes dia kan, masa saya lebih capek. Lupa dengan kesepakatan awal. Padahal mereka sudah, saya mau kerja seperti itu, dia kerjakan. Enggak lihat lagi, kok orang lain jadi lebih enak. Enggak masalah, pokoknya saya ada kesepakatan. Iya Bapak Ibu jemaat Tuhan, saat kita mau ikut Tuhan, Tuhan saya mau melayanimu. Saya sadar engkau sudah mengasihiku, engkau menolongku, menyelamatkanku. Aku mau memberikan hidupku. Terus kita pergi ambil bagian melayani, setelah melayani, terus kita lihat mungkin pelayan yang lain atau saudara seiman yang lain. Kok kondisinya lebih enak ya daripada kita ya, sama-sama pelayan. Terus mulai menggerutu, Tuhan kenapa Tuhan tidak buat saya kondisi seperti itu. Nah kira-kira diingatkan seperti itu. Langsung, tadi kamu mau melayani karena sudah lihat orang itu, atau kamu sadar apa yang menjadi kondisimu saat itu? Nganggur, nggak ada kerjaan. Kan dia belum melihat berkat yang diterima oleh orang lain. Dia baru berdasarkan
kesadarannya akan dengan Tuhan. Ya, saya nggak ada kerjaan, nggak ada yang mengupah kami. Tuhan beri dia pekerjaan. Ya, jadi kondisinya seperti itu, diajarkan kepada saya dan engkau, jangan membanding-bandingkan. Waktu kita sudah teresponi, Tuhan aku mau bekerja bagi engkau, aku mau bekerja di ladangmu, terus jangan banding-bandingkan. Itu juga pekerja, saya pekerja, kenapa kondisinya kayak lebih nyaman? Itu pekerja Tuhan lebih begini-begini, anaknya sekolah di luar negeri semua kan. Nanti Andre mau kuliah di mana gitu. Tergantung Tuhan gitu ya. Ya, Bapak Ibu jemaat Tuhan, ini ya gambarannya sampai ayat 12. Selanjutnya ayat 13. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Bukankah kita telah sepakat sedinar? Kamu memberi hidupmu untuk bekerja di ladang Tuhan karena kesadaranmu sendiri. Bukan karena engkau sudah melihat membanding-bandingkan berkat-berkat orang lain. Enggak. Saat kita katakan Tuhan aku mau melayanimu. Karena apa ya? Karena kesadaranku sudah. Itu modalnya kerja melayani bagi Tuhan. Ayat 14. Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hati ke engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Ya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudariku, saat kita dengar suara Tuhan, kalau di parabel ini, kalau di pengandaian ini, perumpamaan ini, suara Tuhan itu begini. Hei, ngapain kalian menganggur di sini? Di pasar. Iya, nggak ada yang mengupah kami. Ke sana, ke kebun anggurku. 1 dinar sehari kerja. Oke, nah gitu suara Tuhan. Ngapain kamu nganggur di sini? Apakah hari ini saya dan engkau dengar suara Tuhan itu? Ngapain kamu nganggur di sini? Oh enggak Tuhan, saya sudah jadi PNS nih, sudah sekian tahun, sudah dapat penghargaan tanda jasa 10 tahun gitu ya. Saya enggak nganggur, iya. Tapi dalam pekerjaan Tuhan, apakah saya dan engkau sedang mengerjakannya hari-hari ini? Bukan berarti kalau saya sudah bekerja lain, ada kerajaan Tuhan, ada kerajaan dunia ini. Kalau saya hanya mengabdi dalam kerajaan dunia ini, kita pengangguran. Padahal kita anak-anak Tuhan, pekerja-pekerja Kristus. Ngapain kamu nganggur? Nggak ada yang ngupah kami ke kebun anggurku. 1 hari 1 dinar. Nah, akan ada kesepakatan. Iya. Puji Tuhan. Beberapa hal kita pelajari dari perikop ini, dan ya hanya 4 yang saya cantumkan, ada 5 dengan tadi ya. Ya. Selanjutnya Andre. Oke, yang pertama bahwa Tuhan memiliki ladang yang perlu dikerjakan. Amin. Tuhan memiliki ladang yang perlu dikerjakan. Itu bukan bicara tentang mimbar gereja. Waktu tahun lalu Desember yang kita punya kesempatan untuk berbagi paket sembako, ya itu juga ladangnya Tuhan. Enggak dilakukan di gereja itu ladangnya Tuhan. Kita mau memberitakan bahwa Tuhan maha baik. Mungkin bentuknya sederhana sekali hanya bagi pesan paket. Mungkin ada yang bisa membagikan yang lebih besar, lebih dahsyat daripada itu paket-paket itu. Tetapi saudara-saudaraku, kita mau belajar mengerjakannya. Tuhan memiliki ladang yang perlu dikerjakan. Yang poin yang kedua, bahwa Tuhan memanggil pekerja-pekerja. Loh kan Tuhan jago, hebat. Kenapa enggak Tuhan sendiri kerjakan? Tetapi polanya memang sudah seperti itu, saudaraku. Ada ladang anggur dan Tuhan, anaknya Tuhan Yesus Kristus sudah selesai bagiannya. Sekarang gereja, saya dan engkau. Amin. Tuhan panggil pekerja-pekerja. Semua kita, Tuhan bilang jangan nganggur. Ayo ke ladang saya, ada pekerjaan. Jadi pertama Tuhan ada punya ladang yang harus dikerjakan. Ladang Tuhan itu yang mana sih? Beberapa waktu yang lalu kita belajar jemaat Tuhan bahwa ada masih banyak orang yang disebut sebagai milik Tuhan, tetapi hari ini mereka belum mengenal Tuhan. Masih banyak orang yang Tuhan bilang itu milikku, tapi mereka belum mengenal Tuhan. Itu ladang. Saya dan engkau harus, bukan saya dan engkau, gereja Tuhan semua harus diutus ke tempat-tempat itu. Datang ke tempat itu. Di mana tempatnya? Oh, apakah jauh di benua yang lain?
mungkin di sebelah rumah, mungkin tetangga, mungkin orang di kantor, mungkin di kampus, di sekolah. Itu yang Tuhan bilang, itu umatku, tapi hari ini mereka belum mengenal namaku. Itu ladang Tuhan. Tuhan punya ladang yang perlu dikerjakan. Begitu rindu Tuhan Yesus mengumpulkan semua anak-anaknya itu, bagaikan induk ayam rindu mengumpulkan anak-anaknya di bawah kepaknya. Kerinduan hati Tuhan. Itu ladang Tuhan. Dan Tuhan cari pekerja-pekerja. Ayo dari GKKD Palangkaraya, ayo dari gereja ini, ayo semua anak-anak Tuhan. Dicari pekerja-pekerja. Dan Tuhan memberi upah. Dari perikop ini, perumpamaan ini kita belajar, Tuhan memberi upah. Kita tidak bekerja dengan sia-sia, saudaraku. Pertama, kalau soal upah, ada berkat rohani, dan itu tidak perlu ditebus. Itu tidak bisa ditebus. Yesus mati di kayu salib, kita memperoleh keselamatan. Tetapi di samping itu, saat kita melayani pekerjaan Tuhan, ada bagian-bagian, ada mahkota-mahkota yang Tuhan sudah siapkan. Ada upah yang Tuhan siapkan. Ya, jadi dulu ada perumpamaan begitu ya, ada bukan perumpamaan, cerita ya, mungkin saudara-saudari pernah juga dengar cerita itu. Ada kisah seorang pendeta, nah ini kan cuma kisah gitu. Pendeta naik ke di surga, terus dia dikasih rumah yang besar. Oh, ini hambaku yang setia, dikasih rumah yang besar oleh Tuhan. Kemudian dia lihat di sebelahnya itu ada rumah yang lebih besar lagi. Nah ini hanya pengandaian ya, kisah saja. Di sebelahnya itu ada rumah yang lebih besar lagi. Terus si pendeta ini ngomong, wah Tuhan itu rumah saya sangat besar, terima kasih. Tapi di sebelahnya itu ada rumah yang lebih besar lagi. Itu pasti hamba Tuhan yang dahsyat luar biasa, yang mungkin keliling-keliling dunia kerjanya memberitakan Injil. Itu rumah siapa ya? Kan gitu ya. Terus ditunjukkan, itu rumahnya jemaatmu itu. Seorang ibu-ibu yang sudah tua gitu. Waduh, pendetanya protes. Hah, masa dia itu kalau hadir ibadah kerjanya cuma tidur. Cuma tidur. Waktu saya khotbah dia tidur. Itu masa dia dapat rumah yang sebesar itu? Tuhan bilang, ya kamu gak tahu kenapa dia tidur. Ya memang kalau ibadah jangan tidur, saudaraku. Tapi kisahnya ini kan, ibu itu setia sekali mendoakan si pendeta itu untuk pelayanannya kemana-mana. Sehingga mungkin ceritanya itu saking berdoa terus semalaman, pas hadir ibadah ngantuk. Gitu ya. Nah, cuma ini kisah saja. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita hanya bisa menilai, oh Bang Roy itu khotbah ya tiap minggu, puji Tuhan. Aduh, kita ini biasa-biasa saja, cuma duduk-duduk di sini. Saudara-saudaraku, bukan itu yang dilihat Tuhan. Percaya, amin. Bukan itu yang dilihat Tuhan. Tapi hati, waktu saya berdiri di mimbar, bagaimana kerinduan hatiku untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Tuhan juga bisa melihat hatimu. Tuhan melihat hatimu, bagaimana kerinduan hatimu untuk masuk dalam pekerjaan Tuhan. Do and finish it. Bagaimana kita menyelesaikannya. Tidak dibilang, oh nanti upah yang diterima Bang Roy itu lebih paling besar kira-kira GKKD Palangkaraya. Karena dia pendetanya. Bukan seperti itu hitung-hitungannya. Tuhan yang tahu isi hati saya dan engkau, saudaraku. Seberapa besar saya, seberapa besar engkau rindu masuk, mengerjakan, menyelesaikan pekerjaan di ladang Tuhan. Amin. Ya, mari kita sama-sama saling mendorong satu dengan yang lain. Ada upah yang Tuhan yang sediakan. Makna yang keempat juga bahwa ini sering kita dengar, bangsa Israel dipanggil terlebih dahulu, tetapi bangsa-bangsa lain yang lebih dulu datang kepada Tuhan. Bangsa Israel itu yang sudah terima perjanjian apa semua mulai dari zaman nenek moyangnya. Tapi akhirnya bangsa-bangsa lain yang datang kepada Tuhan. Sampai hari ini contohnya kita lihat kita di bangsa Indonesia sudah mengenal Injil, menyembah Tuhan Yesus Kristus. Keadaan di bangsa Israel belum tentu seperti yang kita pahami saat ini. Pengenalan mereka akan Tuhan. Mereka masih menanti-nantikan Mesias atau apapun ya, saya nggak belajar, saudaraku. Bangsa Israel dipanggil terlebih dahulu. Justru mereka yang menjadi terkemudian. Yang dipanggil paling terakhir yang jam 5 tadi itu, justru mereka yang dapat upah lebih dahulu. Ya saudara-saudaraku, jangan karena engkau sudah mulai kekristenan kita dari kecil, sehingga sampai saat ini kita
waduh sudah sekian puluh tahun ikut menjadi Kristen, ya akhirnya jadi ya biasa-biasa saja kekristenan. Dibandingkan orang lain yang sudah usia dewasanya, sudah usia tuanya, mengenal lahir baru, mengenal Yesus Kristus, kemudian dia berapi-api. Ya sama seperti perempuan Samaria itu ya. Setelah dia sudah menjadi tidak dianggap lagi di tengah-tengah masyarakat, dia ketemu pribadi Yesus Kristus, terus dia berapi-api. Apakah mungkinkah dia itu Mesias? Mungkinkah itu dia Mesias? Dia memberitakan Injil. Orang yang dipanggil terakhir. Ini sekaligus mengingatkan kita gereja Tuhan, kita sudah masuk tahun 2021, jangan sampai sudah bertambah lagi usia kekristenan kita. Jangan saya dan engkau semakin menganggap biasa-biasa. Mungkin saya sudah lama jadi Kristen, saya sudah lama ikut Tuhan. Makin dewasa, makin bertumbuh, makin cinta Yesus, makin mengerjakan pekerjaan di ladang Tuhan, makin sungguh-sungguh. Kalau mau dibilang makin fanatik lah gitu ya, asal dalam makna yang benar, saudaraku. Amin. Ya, jangan. Dulu saya waktu lahir baru itu luar biasa. Sekarang sudah agak berbeda kondisinya, nggak ada yang seperti itu. Amin. Ya 2021 kita mau terus terbakar oleh kasih cinta Tuhan. Amin. Roh Kudus dia nggak pernah kendor, dia kerjakan terus bagiannya. Gereja Tuhan mengawali tahun 2021 ini, ayo mari kita jangan kendor. Kalau kita sadar dulu waktu baru lahir baru seperti itu, ayo lebih-lebih lagi tahun ini. Sediakan waktu bagi Tuhan. Kalau mau dibilang, dulu saya masih gereja hukum Taurat terlalu banyak aturan, ayo sekarang kita ikuti aturan-aturan itu lagi. Apapun yang kita kerjakan untuk kita menjaga fight rohani, kerohanian saya dan engkau saudaraku, itu kita bertumbuh. Amin. Next. Ada satu perikop di firman Tuhan tentang Yesus memberi makan 5.000 orang di Matius pasal 14 ayat 13 sampai 21. Demikian, setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Ya kasihan, mereka sudah ikut kita, terus ini sudah mau menjelang malam. Kalau sudah mulai malam nanti susah dapat warung masih buka gitu ya. Sebelum warung-warung tutup, suruh mereka pulang, suruh mereka pergi supaya bisa beli makanan di desa-desa. Mumpung warung belum tutup, mungkin pikiran murid-murid begitu. Ayat 15. Lanjut. Ayat 16. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Hanya 5 roti dan 2 ikan. Tuhan bilang jangan suruh mereka pergi, tidak perlu. Tapi kamu, murid-muridku, harus memberi mereka makan. Ada perintah gurunya seperti itu, mereka bilang langsung hitung-hitungan. Ya guru, pada kami hanya sisa 5 roti dan 2 ikan. Ini yang mau makan 5.000-an orang. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Belum dihitung perempuan dan anak-anak. Yang laki-laki saja, yang dewasa itu 5.000. Kalau sudah dihitung perempuan dan anak-anak itu nggak tahu. Pokoknya lebih dari 5.000. Iya. Jadi murid-muridnya ini pakai logika benar ini. Ini mereka kasihan nih, sebentar lagi warung-warung tutup. Mereka belum makan.
suruh pulang mereka, suruh cari supaya mereka bisa makan. Tuhan bilang, jangan, tidak perlu mereka pergi. Kamu yang harus beri mereka makan. Murid-murid bilang, waduh, lihat apa yang ada pada kami, cuma 5 roti, 2 ikan, mau ngasih makan 5.000 lebih orang, bagaimana? Terus apa yang terjadi? Tuhan bilang, bawa kepadaku. Tuhan memberkati, terus melalui murid-muridnya, Tuhan kembalikan, bagikan kepada mereka. Jadi apa yang dimiliki murid-muridnya yang sedikit itu, 5 roti dan 2 ikan itu, dibawa kepada Yesus, diberikan kepada Yesus, diberkati, kemudian dikembalikan kepada murid-muridnya, bagikan kepada mereka. Akhirnya mereka yang 5.000 lebih itu makan. Ada satu pola di situ ya saudara-saudaraku, ada satu pola. Yang kurang itu, yang 5 roti 2 ikan itu diserahkan dulu kepada Yesus. Diberkati, dikembalikan kepada murid-murid ini, kepada pekerja-pekerja ini. Dari situ mereka bagi-bagi, entah gimana. Kalau saya biasa bilang, entah gimana caranya, pokoknya mereka semua makan kenyang. Coba kalau ada rekaman waktu itu ya, CCTV, terlihat proses pelipat gandaannya di mana gitu ya. Mungkin ada yang bagi roti kok nggak gimana-gimana. Nah, sayangnya waktu itu belum ada ya, belum ada rekaman waktu itu. Mungkin di mana terjadi sulap-sulapannya itu ya, kok bisa tadi 5 roti 2 ikan itu setelah didoakan dibagi cukup, dibagi pasti bagi. Wah, banyak spekulasi mungkin. Wah, mungkin ada pernah saya dengar spekulasi seperti ini. Bukan, maaf saya nggak bilang ini spekulasi. Tapi ada pernah yang saya dengar seperti ini. Jadi waktu murid-muridnya itu mulai membagikan 5 roti dan 2 ikan, orang-orang yang ikut itu mulai, waduh kasihan murid-murid bagi-bagi roti mereka, kita keluarin juga bekal kita. Nah, ada pernah yang menafsirkan seperti itu. Tapi rasanya saya nggak ada yang, ya terserah lah kalau ada yang menafsirkan seperti itu. Tapi dari sejak kecil saya dengarkan ayat ini sampai saat ini, saya damai sejahtera menerima pengajaran bahwa terjadi mujizat setelah Tuhan memberkati apa yang sedikit itu, saudaraku. Bukan ditambah dari orang-orang itu. Tuhan berkati, terus terjadi mujizat pelipat gandaan itu dari apa yang dimiliki oleh murid-murid. Amin, puji Tuhan. Selanjutnya Andre. Ya, di ayat 16 dikatakan begini, tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Roti, ikan, kamu harus memberi mereka makan. Matius pasal 4 ayat 4, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jemaat Tuhan, benar kita di bulan Desember sudah bagi-bagi sembako itu. Dan Tuhan juga, ayo beri makan 5.000 orang lebih ini, beri makan dari roti dan ikan yang sedikit itu, diberkati dan menjadi banyak. Tetapi waktu kita bicara tentang bekerja di ladang Tuhan, bukan bicara hanya tentang bicara kebun anggur, bicara tentang makan nasi, bicara sembako, bicara roti, tapi ini kerajaan Tuhan. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Waktu hati kita gereja Tuhan, hatiku, hatimu, mau membagi-bagi makanan itu kepada orang, puji Tuhan, itu satu pekerjaan yang baik, memberitakan perbuatan besar dari Bapa. Kita mau bagi-bagi makanan itu, mau melayani mereka. Tapi ada yang penting, Tuhan bilang manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman. Bukan hanya roti saja yang kita mau bagikan, tapi kita juga mau bagikan firman itu kepada orang-orang lain. Bagikan firman. Tidak ada alasan yang bilang, aduh Tuhan, saya nggak pernah sekolah teologi, saya nggak pernah belajar homiletik, ilmu berkhotbah, ataupun saya nggak pernah belajar ilmu tafsiran. Itu sama waktu murid-murid Tuhan bilang, kami hanya punya 5 roti dan 2 ikan, mau diapain untuk 5.000 lebih ini? Sama kira-kira seperti itu, saudaraku. Terus apa yang dilakukan? Polanya Tuhan bilang, bawa kepadaku. Tuhan Yesus berkati apa yang dimiliki oleh murid-muridnya itu, terus diserahkan kembali ke murid-muridnya. Bagikan. Kalau hanya mengandalkan ilmu khotbah, ilmu pidato ini, terus mau, oh saya bisa pidato, saya bisa ngajari orang, saya memang guru, saya memang berbakat,
saya bisa mengajarin. Wah, itu tidak terjadi pola yang seperti tadi. Yang 5 roti 2 ikan langsung dibagi-bagi ke 5.000, baru 1-2 orang habis sudah. Tidak bisa. Tetapi lihat polanya. Yang kita miliki sedikit, sederhana, simple, bawa kepada Tuhan Yesus, Tuhan berkati. Karena apa? Ini pekerjaannya Tuhan yang diperintahkan kepada kita. Ini ladangnya Tuhan. Dia yang tanggung jawab. Dia berkati, dikembalikan kepada murid-muridnya, kepada pekerja-pekerjanya. Amin. Ya, jadi jemaat Tuhan, bukan hanya roti saja yang kita mau bagikan, tapi bagikan firman Tuhan, sumber kehidupan itu bagi orang-orang lain. Jadi saya enggak, kalau khotbah belepotan atau apa ya, belajar gitu. Dikasih kesempatan latihan gitu ya. Tetapi percayakan Tuhan, Tuhan, saya mau melayanimu, Tuhan. Saya mau melayanimu. Amin. Saya bagi berkat, saya bagi pengalaman, dalam saat-saat khotbah itu bisa terjadi kita blank, tidak merasakan hadirat Tuhan atau perintah Tuhan atau apa. Itu saat-saat yang mengerikan. Lebih baik kamu, saudara-saudaraku, mungkin kamu mahasiswa kuliah atau pelajar, kamu ngomong ke temanmu di sampingmu di bangku gitu, ngomong, ini kejadiannya begini waktu Tuhan Yesus beri makan 5.000. Mungkin kamu ngomongnya sederhana, tapi hatimu dipenuhi dengan kasih Tuhan. Lebih bagus begitu, jauh lebih bagus daripada seorang pendeta berdiri di mimbar terus nggak punya hati hanya karena pengalaman pidato khotbah sana sini. Lebih baik seperti itu. Kamu mungkin ketemu di jalan atau apa, kamu ceritakan firman Tuhan, kamu bagikan sesuatu, entah itu roti kah apakah, kamu tunjukkan senyum tapi dengan hati yang membara karena saya mau nyatakan cinta kasih Tuhan bagi dia. Itu khotbah yang jauh lebih dahsyat, saudaraku, daripada kalau saya kan setiap minggu lalu khotbah, hari ini khotbah, entah lagi berapa kali 1 tahun ini saya khotbah, sudah pengalaman, siapa tahu blank. Nah, ini yang perlu dijagain. Tidak juga mengandalkan, saya sudah biasa aja khotbah, itu sudah terlatih aja. Nah, itu yang sama seperti murid-murid tadi itu, punya 5 roti 2 ikan, tidak lewat Tuhan Yesus, langsung dibagi ke 5.000 orang. Enggak cukup. Berikan kepada Tuhan. Amin. Apa yang saya dan engkau miliki, datang bawa Tuhan. Tuhan, aku mau melayani pekerjaanmu. Aku mau melakukan perintahmu. Kan yang memberi perintahkan Tuhan Yesus. Tuhan berkati talentamu, Tuhan berkati apa yang engkau miliki, ijazahmu, Tuhan berkati itu, terus dibalikin. Kamu beri makan, kerjakan. Amin. Puji Tuhan. Ya, kita mau kerjakan, kita mau ambil bagian perkara ini. Selanjutnya, Andre. Ya, pemuritan Matius 4:4 tadi itu. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saya membagikan rindu kita gereja Tuhan, bukan hanya bulan Desember saja bisa bagi-bagi paket sembako itu. Tapi kalau jemaat Tuhan ada yang melihat, ada tetangga saya seperti ini, ayo laporkan, sampaikan. Kita catat, kita data, sebisanya kita gereja Tuhan, kita juga mau ambil bagian gitu ya. Kan pemerintah sudah ada ya, cuma prosedurnya mungkin cukup panjang, cukup lama. Ayo kita mau sebisa-bisanya kita mau ambil bagian. Rindukah melakukan gerakan seperti itu? Itu paket sembako. Tapi Matius 4 bilang manusia hidup bukan dari roti saja, bukan dari sembako saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kalau kita bayangkan di bagian-bagian di Kota Palangkaraya ini, kita sudah lihat sekelilingmu, kita terus lihat, ada tetangga saya yang berkekurangan, ada teman di kantor berkekurangan, kita mau bantu. Nah, bukan hanya paket sembako saja. Mari berdoa, saudara-saudara gereja Tuhan, supaya kita buka pos-pos di mana kita bisa, bukan pos PI atau enggak terlalu resmi kayak gitu, di mana kita bagikan firman Tuhan. Ada teman dekatmu, ada geng kelompokmu, ada orang-orang yang sudah engkau kenal, mulai dari situ. Bagaimana caranya? Ya datang pada Tuhan. Tuhan, ini yang saya miliki, saya rindu melayani di ladang-Mu. Tuhan dan dengarkan perintah Tuhan itu. Kita mau kerjakan. Dalam bentuk yang sesederhana apapun, saat kita serahkan kepada Tuhan, Tuhan yang akan kerjakan pelipat gandaan. Amin.
Kita rindu ya di pemuritan kita kerjakan lagi dengan baik, dengan serius di rumah Tuhan di tempat ini, dan kita rindu ada pemuritan, kelompok-kelompok pemuritan yang baru dibuka dan dibuka sepanjang tahun 2021 ini. Biarlah ini menjadi kerinduan hati untuk kita semua anak-anak Tuhan. Amin. Tadi pagi saya merenung-renung begini, ada kemah Musa, ada kemah Abraham, ada kemah Daud. Nah, terus gitu. Kemah Kristus ada enggak gitu? Ada enggak kemah Kristus? Cari-cari istilahnya di Alkitab, udah ada kemah Kristus. Gitu ya. Kalau di bahasa Inggris kan itu Christ tent. Permainan bahasa ya. Christ tent. Kristen. Gitu. Ingat muda gitu, nah Kristen gitu ya. Itulah kemah Kristus di mana saya hadir. Di situ ada pondok, di situ ada kita berbagi bukan hanya roti saja tetapi bagi firman. Jemaat Tuhan, berdoa supaya kita gereja Kristen Kemah Daud Palangkaraya betul-betul memanfaatkan waktu sepanjang tahun 2021 itu ini untuk mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan saja, bukan yang tidak Tuhan perintahkan, bukan yang Tuhan tidak perintahkan. Kalau Tuhan bilang lihat sekelilingmu, beri mereka makan, itu yang jelas-jelas Tuhan perintahkan. Bagaimana caranya? Yuk serahkan dulu kepada Tuhan, nanti Tuhan yang tunjukkan jalan-jalannya. Amin. Amin, puji nama Tuhan. Next, ada. Ya, penutup jemaat Tuhan, warning bagi setiap kita. Apakah komsel hari-hari ini sudah terasa sebagai suatu rutinitas atau monoton? Nah, waktu kita tahu bahwa kita harus ada Christ tent, itu tenda-tenda Kristus, itu ada perkumpulan-perkumpulan di mana firman dibagikan, orang-orang disegarkan, saling perhatian. Komsel itu seperti itu. Komsel itu fasilitas untuk melakukan ladang Tuhan itu. Komsel itu fasilitas untuk pemuritan. Jadi kalau komselnya terasa garing, mungkin kita yang sudah lupa apa fungsinya komsel ini. Waktu saya dan engkau diperbarui hati kita untuk kami rindu Tuhan, supaya ada kelompok-kelompok di mana roti Tuhan itu dibagikan di situ. Nah, itulah komsel-komsel, itu fasilitas. Kemudian apakah pertemuan, sharing, persekutuan doa di pelayanan itu terasa kurang menggairahkan? Kalau doa kok gitu-gitu. Ya, saudara-saudariku, orang yang sedang bekerja itu pasti perlu arahan, perlu koordinasi. Ya, saya nggak tahu kalau ada orang yang biasa baru mulai di kantor, sebelum mulai kerja, semua pegawai, semua staf harus apa targetmu hari ini, apa yang harus dikerjakan. Nah, itu arahan. Kita akan mengerjakan ini. Nah, itu arahan. Saudara-saudaraku, waktu kita sedang mengerjakan sesuatu, terus kita dipanggil, ayo briefing, ayo apel, ayo koordinasi, kita dengar arahan. Waduh iya, saya perlu nih, saya harus juga menyampaikan perkara ini. Karena kita sedang terlibat mengerjakan sesuatu. Masalahnya kalau saya tidak sedang mengerjakan sesuatu, terus diajak koordinasi, briefing, ngapain? Briefing, terus briefing, sharing, pertemuan, terus ya karena nggak ada yang sedang dikerjain. Tapi kalau ada yang sedang dikerjain, ada hal-hal yang di benak ini mau disampaikan, maka pertemuan, sharing, persekutuan, juga doa-doa itu menjadi satu hal yang sangat diperlukan, waktu-waktu yang berharga. Ya, jadi ayo mari kerjakan bagian kita sehingga pertemuan-pertemuan, pertemuan doa, sharing, rapat apapun itu menjadi satu hal yang kita perlukan, bukan sekedar fellowship biasa. Kemudian apakah kegiatan pelayanan termasuk ibadah komsel ini sudah kelihatannya terasa mungkin kurang menggairahkan? Marilah saya dan engkau memeriksa kembali prioritas dan hubungan pribadi dengan Tuhan. Karena selayaknya saat kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan dan kita memprioritaskan ibadah, maka kita tidak bilang lagi ini pelayanan atau ibadah menjadi kurang menggairahkan. Ini satu hal yang kita nanti-nantikan, yang kita cari-cari.
Amin. Nah, ini warning bagi pekerja ya. Jadi yang sudah bekerja terus mengalami perkara-perkara ini, ayo mari di awal tahun ini kita mau warning, evaluasi kembali supaya kita masuk mengerjakan 2021 dengan satu antusias yang baru, satu gairah yang baru yang dari Tuhan. Amin, puji Tuhan. Terakhir, ya, bahagia bekerja di ladang Tuhan. Begitu saja saya terjemahkannya. Happy working in God's vineyard. Mari kita kerjakan. Tuhan bilang, pikulah kuk yang kupasang. Dan karena kuk yang kupasang itu enak dan bebanku ringan. Jadi waktu kita dipanggil, ayo pelayanan, ayo ibadah, maka kita harus enjoy kan ya. Jangan menjadi suatu beban. Iya, aduh nanti salah-salah lagi kalau saya melayani, nanti salah-salah. Ya latihan, tapi jangan itu buat stres atau apa, enggak, saudaraku. Harus enjoy waktu kita menikmati bekerja di ladangnya Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Jemaat Tuhan, mari sama-sama kita mau tundukkan kepala. Kita mau merenungkan firman-Nya bagi setiap kita pada pagi siang hari ini. Haleluya, haleluya. Haleluya. Bapa di surga, kami sungguh merasakan kasih-Mu, lawatan-Mu, jamahan-Mu melalui firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini Bapa. Kami ada di tempat kami masing-masing, di rumah kami masing-masing, dimanapun kami menikmati Engkau ya Bapa di surga. Kami menikmati kasih-Mu, kami menikmati isi hati-Mu, Engkau yang memperbaharui panggilan dan arahan-Mu bagi kami, setiap kami pekerja-pekerja-Mu. Terima kasih Tuhan untuk panggilan yang sangat mulia bagi setiap kami, untuk kami terlibat menjadi rekan sekerja roh-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami berdoa jika ada persepsi, jika ada hal-hal yang masih tidak tepat Tuhan di dalam gereja-Mu, di dalam hidup kami percaya bahwa firman-Mu yang akan membersihkan kami Tuhan, yang akan meluruskan Tuhan hati kami Tuhan, hanya tertuju kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk pelayanan firman pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saya kembalikan. Ya, puji Tuhan buat kebenaran firman pagi hari ini di minggu kedua di awal tahun 2021 ya. Kita diingatkan untuk kita menanggapi, kita meresponi panggilan Tuhan bekerja di ladang Tuhan masing-masing kita. Ada sebagai pekerja, ada sebagai mahasiswa, pelajar, bahkan ibu rumah tangga, anak-anak ya. Kita semua ada di bagian kita masing-masing untuk bekerja bagi Tuhan, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu, mungkin kalau ada yang baru pertama bergabung di ruang meeting ini, kami jemaat Tuhan mengucapkan selamat bergabung di ibadah ini, dan Bapak Ibu boleh bergabung kembali minggu depan, bahkan di pelayanan-pelayanan yang ada di GKD Palangkaraya. Ya, untuk 1 minggu ke depan mungkin Komsel kira-kira sudah mulai aktif lagi ya. Ya, kita mulai aktif lagi. Ada Komsel mahasiswa setiap hari Sabtu jam 5 sore. Ada offline, ada juga online. Ya, offline-nya biasa di Manjuhan, juga bisa online. Tapi nggak tahu, nanti mungkin infokan ya, karena beberapa mahasiswa masih banyak yang liburan. Kemungkinan sampai Februari katanya liburan gitu. Ya, terus profesi setiap hari Rabu jam 6:30 sore online via Zoom. Keluarga setiap hari Sabtu jam 5 sore, jam 7 juga online. Mudah-mudahan minggu depan sudah mulai aktif juga. Pelajar juga gitu, semoga bisa mulai aktif lagi. Untuk persembahan perpuluhan, persembahan syukur, persembahan apapun boleh diserahkan ke bendahara gereja, Ibu Otnida, baik secara cash ataupun transfer via rekening atas nama Bu Otnida di Bank BCA. Ya, nanti kita coba share ya, kalian lupa untuk share di info jemaat rekening atas nama Ibu Otnida. Ada pengumuman lagi, mungkin
Itu saja, selain kita tetap terapkan protokol kesehatan ya, supaya tetap kita berjaga-jaga sebagai anak Tuhan, boleh memberikan teladan bagi orang di luar dalam kondisi hari ini yang masih dalam kondisi pandemi, supaya kita bisa jadi terang dan garam dimanapun kita berada. Itu saja pengumumannya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kita sudah dengarkan firman Tuhan dan kita dengarkan pengumuman. Kita tiba di akhir ibadah. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita mau terima berkat Tuhan. Dan sebelumnya mari sebagai penyemangat kita untuk kita melalui 1 minggu ke depan, mari sama-sama kita mau naikkan pujian ini. Jangan lelah. Kalau sudah lagunya jangan lelah itu harus semangat ya. Ya, saya undang kalau kita semua bisa bangkit berdiri di tempatnya saja. Mari sama-sama katakan jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Dimanapun engkau berada saat ini, engkau sudah Tuhan utus di tempat itu untuk menjadi pekerja Tuhan yang mulia. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Katakan jangan lelah, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah. Amin. Tuhan yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap di atas dasar iman. Jangan lelah. Saya undang Bang Ron untuk mari sama-sama katakan jangan lelah. Jadi ladangnya Tuhan, amin. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi
menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, amin, di atas dasar iman. Yes, haleluya, 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 puji Tuhan, haleluya. Kita mau berdoa untuk mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Rabba fatu fasyiki namaku, rabba rabba tukusi namaki arlana, rabba lana tukusi namaku, rabba syiki rabba kara. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala pujian dan hormat bagimu ya Bapa kami, Allah kami. Segala sukacita, kegembiraan kami bagimu ya Allah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sungguh menikmati sukacita yang melimpah-limpah saat kami bersekutu di dalam nama-Mu Tuhan pada dari pagi sampai siang hari ini Tuhan. Sekalipun kami terpisah jarak ya Bapa, tapi sungguh lawatan Tuhan, Engkau yang sudah mempersatukan kami dalam roh-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, bagimu setiap ibadah kami Tuhan pada pagi hari, siang hari ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami terus berdoa untuk bangsa negara kami, bangsa Indonesia ya Tuhan. Apa yang menjadi rancangan Tuhan di sorga, itulah yang terjadi atas bangsa kami Tuhan. Kami percaya firman-Mu, Bani Kedar Nebayot yang berdiam di pulau-pulau Tuhan akan dibawa masuk ke dalam rumah ibadah-Mu Tuhan, untuk menjadi semarak dalam kemah-Mu, dalam ibadah-Mu bagimu ya Bapa di surga. Pakai kami gereja Tuhan, semua murid-murid-Mu ya Tuhan, tubuh Kristus, supaya hari-hari ini sungguh kami tidak menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan bagi kami, tapi semua kami dalam tingkat pertumbuhan dan kedewasaan kami mengerjakan bagian kami tepat seperti yang Engkau perintahkan ya Tuhan. Demikian juga kami gereja Kristen Kemah Daud di Palangkaraya ini Bapa di surga. Tuhan, Engkau punya rancangan saat Engkau mendirikan gereja ini Tuhan. Demikian waktu kami masuk ke tahun 2021 ini ya Bapa, kami percaya Roh Tuhan yang punya agenda itu, yang terus pimpin kami Tuhan, urapi kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Tuhan yang terus bakar kami untuk kami tetap tinggal Tuhan, mengerjakan Tuhan panggilan-Mu itu Tuhan bagi setiap kami. Bapak, kami berdoa supaya tidak ada yang gugur Tuhan dari tengah-tengah kami anak-anak-Mu. Semua mendapatkan kekuatan yang baru Tuhan. Lawatan Tuhan terjadi Tuhan atas setiap jiwa-jiwa murid-murid-Mu di rumah ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pembaharuan terjadi atas rumah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Panggilan Tuhan terdengar. Panggilan Tuhan yang kami terima dalam tiap-tiap hati, dalam tiap-tiap rumah tangga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau yang membuat kaki kami tidak goyah, Engkau yang membuat kaki kami tetap berjalan, kami tetap berdiri Tuhan, berjalan bersama-sama dengan Roh-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk seberapapun bilangan yang Tuhan persatukan di dalam rumah-Mu di tempat ini Tuhan. Kami adalah rekan-rekan sekerja Tuhan. Kami mau saling memperhatikan, saling menjagai satu dengan yang lain ya Bapa di surga. Dan kami sungguh percaya bahwa Tuhan, Engkau menempatkan kami saling melengkapi satu dengan yang lain, dengan berbagai talenta dan karunia ya Bapa. Bahkan dengan berbagai kondisi-kondisi kami berbeda-beda, tapi kami saling melengkapi Tuhan untuk pembangunan tubuh Kristus, untuk kemuliaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan yang tolong bangsa kami, bangsa Indonesia, mulai dari pemerintah di pusat Tuhan. Tuhan yang berikan hikmat,
dalam masa-masa pandemi, juga dalam masa-masa penyebaran vaksin. Bapak Tuhan tolong juga untuk di setiap provinsi seluruh Indonesia, di setiap kabupaten kota Bapak, secara khusus Tuhan di Kalimantan Tengah, juga di Palangkaraya Bapak di surga. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menyehatkan Tuhan kondisi wilayah kami ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami gereja Tuhan, kami berdoa berseru kepada Tuhan, semua sakit penyakit virus pandemi COVID-19 ini pergi, tinggalkan bumi Kalimantan Tengah ini, pergi dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua intimidasi, ketakutan-ketakutan yang berlebihan kami usir pergi, tinggalkan wilayah Kalimantan Tengah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Hidup yang sembrono, yang tidak mentaati untuk menjaga kesehatan, kami berdoa, kami serukan pergi, tinggalkan Kalimantan Tengah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, kami berdoa supaya sungguh hati yang patuh, yang taat Tuhan, yang mau menghormati satu dengan yang lain Tuhan, itu yang bekerja Tuhan di tengah-tengah wilayah ini Tuhan, masyarakat Kalimantan Tengah ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami gereja mau berdoa, berkat-berkat-Mu Tuhan turun Tuhan atas Kalimantan Tengah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam setiap ladang usaha yang dikerjakan, setiap hasil buminya mari Tuhan yang berkati, di sungai Tuhan, di lautan Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan yang memberikan hikmat bagi gubernur, juga di setiap kabupaten dan wali kota Tuhan, di Kota Madia Tuhan, Bapak Tuhan yang memberikan hikmat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu di GKD Palangkaraya, untuk setiap profesi yang Tuhan percayakan bagi kami, urapi kami menjadi saksi di sana Tuhan. Dan Tuhanlah yang menjadi benteng dan perlindungan bagi kami, memproteksi kami. Adik-adik kami, saudara-saudara kami, anak-anak kami yang mahasiswa hari-hari ini, yang pelajar, Tuhan yang tolong juga Bapak, mereka menjadi saksi di tempat mereka belajar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap profesi, baik sebagai ibu rumah tangga, kami yang membesarkan anak-anak kami juga Tuhan, Engkau yang berikan hikmat dan pertolongan Tuhan bagi kami Bapa di surga. Pakai kami Tuhan untuk menjadi alat, menjadi saksi Tuhan bagi setiap keluarga, bagi tetangga-tetangga, bagi lingkungan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Bapa di surga, Tuhan yang ingatkan kami untuk kami bangkit Tuhan, pendoa-pendoa Tuhan di tengah-tengah gereja-Mu yang menjagai, yang berkawal malam Tuhan untuk pelayanan ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk pelayanan di Laman Baru, Tuhan yang teguhkan gereja Tuhan di sana, para pemimpin, para pelayan jemaat-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk pelayanan saudara-saudara kami jemaat di Bukit Lumut. Bapa, mari lawatan Tuhan yang meneguhkan hati mereka, percaya mereka kepadamu ya Bapa di surga, bahwa sungguh Engkau Allah perlindungan, pengharapan bagi kami semua, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa, secara khusus kami mau berdoa juga Tuhan untuk peristiwa jatuhan pesawat Sriwijaya Air Tuhan. Bapa, kami serahkan perkara ini Tuhan. Tuhan tolong semua aparat yang sedang bertugas saat ini Tuhan, berikan petunjuk, berikan perlindungan-Mu Tuhan bagi mereka ya Bapa. Semua keluarga yang mengalami korban ini Tuhan, Tuhan nilai menjadi penghiburan bagi mereka. Bapa, kami berdoa melalui perkara ini Tuhan, nama Tuhan dikenal dan dipermuliakan. Melalui perkara ini Tuhan, setiap keluarga ini mendengar Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat manusia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jemaat Tuhan, mari kita mau terima berkat dari Bapa kita angkat tangan-tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Bapa di surga, Engkau Jehovah Jireh, Tuhan, Engkau sudah menyediakan segala sesuatu berkat rohani dalam Tuhan Yesus Kristus bagi kami Tuhan, sehingga kami tidak berkekurangan suatu apapun. Saat Engkau mengutus kami Tuhan untuk menjadi saksi-Mu di dunia ini, Engkau yang bertanggung jawab, yang menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan Tuhan. Oleh karena itu dengan iman, dengan percaya, sukacita, kami mau melangkah meraih menerima semua bagian berkat, janji berkat yang Bapa sudah sediakan bagi kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima semuanya, dalam nama Tuhan Yesus. Mengalir berkat-berkat surgawi dari Allah Bapa kita Jehovah Jireh, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memberkati Engkau dalam pekerjaan-Mu, melalui usaha-Mu, mulai studi-Mu, dalam rumah tanggamu, memenuhkan lumbung-lumbung-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih.
Bapa, pakai kami juga untuk menjadi saluran berkat-Mu Tuhan bagi orang-orang lain yang ada sekeliling kami, bahkan yang jauh sekalipun Tuhan, untuk nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami berdoa setiap umat-Mu yang sudah mengembalikan persepuluhan, yang sudah memberikan persembahan. Tuhan, Engkau yang memberkati setiap keuangan yang sudah diberikan ke dalam rumah-Mu untuk dikelola dengan sebaik-baiknya. Kami berdoa semua harta benda juga yang Tuhan percayakan bagi kami kelola dengan sebaik-baiknya. Tuhan, berikan kami hikmat, dijauhkan dari hati yang boros, dijauhkan dari hati yang foya-foya. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, selamat siang. Bapak Ibu, khususnya para pengurus di New Season, setelah ini kalau bisa bertahan di Zoom ya. Nanti kita mau melanjutkan beberapa pembicaraan yang tidak banyak, paling 1-2 poin saja. Ya, terima kasih. Papa, kakak mau jemput kakak Bani. Selamat hari Minggu semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Memberkati. Papa. Sherly. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Papa Maria. Selamat hari Minggu. Memberkati. Tuhan berkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus